kita ulangi. Satu kota tanpa malam. Di Yerusalem di rumah Bapa aku rindu ke sana, aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana. Inilah harapan tujuan hidupku. Yesus Tuhan, Raja damai, Raja damai, Raja damai. Kita ulangi, katakan, satu kota tanpa malam. Haleluya. Kota tanpa malam di Yerusalem, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersamanya. Inilah harapanku, tujuan hidupku, Tuhan. Oh, dalam hidupku, ingin bertemu Yesus Tuhan, Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan. Baik, mari kita satukan hati. Kita sama-sama masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Mari kita dengan penuh hormat, kita sembah Tuhan dengan satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Di akhir penyembahan kita, hamba Tuhan, Bapak Sintua Harles Partuaun Lubis, memimpin kita dalam doa penyerahan kepada Tuhan. Mari kita angkat penyembahan ini dengan sungguh-sungguh. Rasakan kuasa daripada Roh Kudus yang sedang tercurah bagi kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat. Katakan lebih sungguh, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan gereja-Mu, gereja-Mu di akhir zaman. Katakan lebih sungguh-sungguh, berhembus, oh berhembuslah, hembuslah. Sekarang kita ulangi dari awal. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus di tempat ini. Katakan dengan sepenuh hatimu, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu,
gerejamu di akhir zaman. Oh, berhembuslah, berhembuslah. Dengan tinggi-tinggi angkat tanganmu, katakan urapilah kami. Kami Tuhan, urapi kami Yesus, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Oh, kami rindu curahkan di tempat ini. Oh, urapilah kami dengan minyak darah. Dengan minyak penuhilah kami Tuhan. Dengan hati kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang berkata di kerajaan surga, hari ini kami datang Bapa menghadap tahta hadirat Tuhan. Lewat ibadah persekutuan kami Tuhan pada saat ini Bapa, kiranya damai sejahtera daripada mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan hadirkan kami pada hari ini Tuhan untuk mengambil bagian atau memuji Tuhan lewat persekutuan kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga mempunyai Allah yang Tuhan yang seperti Engkau, yang selalu setia kepada kami Tuhan. Meskipun kami Tuhan sering Bapa menyakiti hati-Mu Bapa, tetapi Engkau Bapa Allah yang selalu berbelas kasihan kepada kami. Tuhan, hari ini kami datang Bapa dengan berbagai kekurangan kelemahan kami Tuhan, semua kami bawa di dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang segala mengubahkannya, yang mengubahkan segala kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, agar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia, anak-anak-Mu yang selalu menjunjung segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kami Bapa. Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena Roh Kudus-Mu Bapa yang terus berkarya, sehingga kami akan mampu untuk melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami bawa segala kehidupan kami di hadirat-Mu Bapa, lewat persekutuan kami Tuhan pada saat ini. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan mengalir di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah Engkau ambil alih seluruh acara ibadah kami, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ya Bapa. Hamba-Mu yang memimpin kami, Bapak Guru Robert Sitinjak. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu. Roh puji-pujian nyatakan bagi hamba-Mu, agar setiap puji-pujian penyembahan kami menyenangkan Engkau Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami juga akan memuji Engkau Tuhan, bukan hanya dari mulut saja Tuhan, tetapi benar-benar dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hati kami, agar kami tulus ikhlas untuk memuji Engkau Bapa lewat persekutuan kami Tuhan pada malam hari ini. Anak-anak Tuhan yang mengambil musik dan juga singer Tuhan, Engkau persatukan hati mereka Bapa, agar setiap puji-pujian kami senantiasa menyenangkan Engkau juga Tuhan. Terima kasih Bapa bagi saudara kami yang tidak hadir juga pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau jamah hati mereka Tuhan. Biarlah di hari-hari yang akan datang Tuhan, kami selalu bersama-sama Tuhan.
Karena Engkau Tuhan selalu berbelas kasihan kepada kami orang-orang yang selalu setia ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah mereka Tuhan. Anak-anak-Mu yang tidak hadir Tuhan pada saat ini Bapa, agar di hari-hari yang akan datang kami juga bersama-sama. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menyatukan kami. Kami selalu bergandeng tangan kami Bapa, memuji memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini. Terpujilah Engkau, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, silakan untuk kembali duduk. Mari kita naikkan pujian kita, pujian bergirang bagi Tuhan. Kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Dengan satu pujian, nyanyi, tepuk tangan, beri pujian bagi Dia. Angkat suaramu bagi Allah. Mari kita persembahkan suara kita bagi Tuhan. Tepuk tangan kita bagi Tuhan. Seluruh hidup kita bagi Tuhan, sebab Dia yang telah mengasihi kita. Katakan, nyanyi tepuk tangan, beri pujian bagi Dia. Angkat suaramu bagi Allah. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, nyanyi tepuk tangan, haleluya. Ditepuk tangan. Tepuk tangan dan sorakan kemenangan. Besar Tuhan dan layak dipuji di kota Allah kita. Kita ulangi dari awal. Nyanyi tepuk tangan, haleluya. Nyanyi tepuk tangan, beri pujian bagi Dia. Angkat suaramu, angkat suaramu bagi Allah. Oh, nyanyi tepuk tangan, nyanyi tepuk tangan, beri pujian bagi Dia yang layak. Katakan, oh hari ini, mari bersuka cita. Tuhan Allah kita sang penebus. Tuhan Allah kita sang penebus. Mari katakan bersama-sama. Oh tepuk tangan, ayumannya. Glory, haleluya. Tepuk tangan, ayumannya. Dan sorakan kemenangan. Besar Tuhan dan layak dipuji, di kota Allah kita. Katakan sekali bertepuk tangan, ayumannya, haleluya. Dan sorakan kemenangan. Tepuk tangan, ayumannya. Dan sorakan kemenangan. Besar Tuhan dan layak dipuji di kota Allah kita, gunung bertulisannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang terus akan memuji
menyembah Dia. Sebab itu adalah keinginannya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu tiba saatnya kita kembali berdoa kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan telah disediakan bagi kita untuk terus melawat kita, untuk terus menguatkan kita, bahkan membawa kepada segala kehendak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan nama Tuhan, kita akan kembali berdoa, yaitu doa khusus firman Tuhan yang nanti dipimpin oleh hambanya Bapak Guru Doli Hasudungan Manulang. Mari kembali kita angkat penyembahan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Mari berikan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan, yaitu korban bakaran yang pertama dan yang kedua adalah untuk kas gereja kita di tempat ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Tuhan telah memberi yang baik bagi kita. Pujian penyembahan kita, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri tanpa. Katakan lebih sungguh lagi, bawalah diriku kepada, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti. Kita ulangi dari awal, katakan lebih sungguh, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri tanpa. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, mengikuti. Kembali angkat kedua tanganmu, katakan kudus, kudus Tuhan, kudus Tuhan, kuduslah. Ku beri syukur dalam, ku beri syukur dalam simponi indah, simponi, oh ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus, Yesus nama. Katakan kudus, kudus Tuhan, Tuhan Engkau Tuhan yang kudus, maka kuduskan kami Tuhan. Ku beri syukur, ku beri syukur dan simponi indah, simponi ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib
menang. Siapa namanya? Haleluya. Yesus namanya. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu, Allah Bapa yang melimpahkan segala berkat sorgawi dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat menyembah, meninggikan Allah. Biarlah setiap penyembahan yang keluar dari seluruh kehidupan kami Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang memperhatikannya dan menguduskannya, dan dalam nama Tuhan Yesus menjadi persembahan syukur di hadapan Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang terus menyatakan kasih-Mu atas seluruh kehidupan kami, umat-umat-Mu, orang-orang yang telah Engkau tebus dengan tebusan darah anak domba Allah, untuk dapat mempersembahkan persembahan-persembahan kami di hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Allah yang terus bekerja di dalam seluruh kehidupan kami, karena kami akan menerima yaitu kebenaran firman yang daripada-Mu. Karena itu Bapa Sorgawi, berikan roh hikmat, roh pewahyuan dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami memiliki Bapa kekuatan di dalam seluruh hidup kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Demikian ya Bapa, Engkau juga membuat kami memperhatikan apa yang kami dengar, apa yang kami terima di dalam nama Yesus. Karena itu Bapa, kami percaya Tuhan, firman-Mu katakan dalam Mazmur 141 bahwa Engkaulah berjaga-jaga di pintu bibir mulut setiap orang-orang yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, sehingga Bapa, Engkau mengaruniakan perkataan-perkataan yang dikaruniakan Allah dari surga, firman kebenaran, firman yang berasal daripada Allah di dalam nama Yesus, sehingga kami memperoleh setiap kebenaran yang akan memimpin seluruh kehidupan kami, dan terang firman-Mu menjadi pelita, menjadi solo bagi setiap jalan-jalan kami. Hamba-hamba-Mu Evangelis Tony Lukas dan Pendeta Muda Sori Obrian Samosir akan menyampaikan kebenaran firman. Demikian Bapa, Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam seluruh hidup kami. Terlebih nanti kami akan masuk ke dalam doa pengurapan, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena itu Bapa, berikan kepada kami sukacita sorga, penyembahan di dalam roh, dalam nama Yesus, sehingga kami Bapa memiliki sukacita, api yang daripada Allah terus menyala dalam seluruh kehidupan kami, membawa kami untuk terus datang kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan kami, ucapan syukur kami dalam memuji memuliakan nama-Mu. Terimalah Bapa setiap apa yang boleh kami lakukan pada saat ini. Korban-korban persembahan kami Engkau kuduskan, berkati kami semua Bapa, menjadi tempat dari kediaman Roh Kudus-Mu, seperti kebenaran firman-Mu. Tubuh-Mu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Demikian Bapa, kami mau menikmati setiap penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dan nama Tuhan, mari siapkan hati kita untuk terima setiap berkat-berkat rohani dari Tuhan. Firman Tuhan pertama disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Evangelis Tony Lukas. Kita sambut dengan satu pujian, bergirang kembali bagi Tuhan. Tuhan penolongku pada hari lalu,
pengharapan hari datang, perlindungan dari saat yang jahat. Engkau menara hidupku. Mari kita kembali bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan rohnya. Tuhan Yesus mencurahkan rohnya. Haleluya, Tuhan penolongku pada hari lalu. Tuhan penolongku pada hari lalu. Harapan hari datang, perlindungan saat yang jahat dalam. Engkau menara hidupku, engkau menara hidupku, menara kemenanganku. Awan pada siang, api malam hari, sampai engkau menara hidupku, engkau menara hidupku, menara kemenanganku. Awan pada api malam hari, sampai akhir. Katakan, ku tinggal di bawah naungan tatamu, tinggal di bawah naungan tatamu. Dikupan temu, dicukupkan oleh besar, diteguhkan dalam kuasamu. Katakan kembali, engkau menara hidupku, menara kemenanganku. Awan pada siang, api malam hari, sampai engkau menara hidupku, engkau menara hidupku, menara awan pada siang, api malam hari, sampai akhir perjalananku. Puji Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita boleh beribadah kepada Tuhan dalam ibadah pengurapan Roh Kudus. Kita akan belajar firman Tuhan dari Markus 16 ayat yang ke-16. Markus 16 ayat 16. Saya bacakan firman Tuhan supaya tidak berlarut waktunya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Tuhan datang kepada manusia untuk menyelamatkan. Poinnya, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Dan yang diselamatkan orang yang berdosa. Haleluya. Oleh karena itu saya bersyukur sebab saya yang berdosa sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dengan cara-caranya yang ajaib, yang tak terpikirkan. Ajaib cara Tuhan menyelamatkan saya. Saya yang sangat berdosa, yang begitu berdosa, Tuhan selamatkan. Ternyata memang itulah tujuan Yesus datang ke dunia, untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, keselamatan itu Tuhan berikan sebetulnya dengan begitu simple, sederhana, tidak susah. Tuhan datang katanya kalau mau diselamatkan, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi kalau manusia sudah percaya sama Tuhan, dia sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah pencipta bumi, langit, laut dengan segala-galanya. Dia percaya, dia terima itu dalam hidupnya. Dikatakan dia sudah diselamatkan. Sangat simpel. Firman Tuhan yang berkata sudah diselamatkan. Percaya ini adalah iman. Jadi percaya itu iman, bukan sekedar percaya, tapi percaya yang sudah menjadi iman. Percaya yang adalah iman kita kepada Yesus. Memang tidak serta-merta kalau kita percaya, kita diselamatkan. Tetapi kalau kita sudah percaya, itu sudah poin di tangan kita. 50% keselamatan sudah di tangan kita. Tuhan sudah berikan itu. Kalau kau percaya, aku akan menyelamatkan engkau. Tetapi tentunya dalam perjalanan kepercayaan kita kepada Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yaitu iman tadi atau percaya tadi kita kepada Tuhan dilakukan dalam perbuatan-perbuatan sehari-hari kita. Amin.
Itulah kuncinya. Percaya itu sudah 50% itu. Kalau kita percaya sama Yesus sudah 50% keselamatan. Di tangan kita itu. Tuhan sudah berikan, kau selamat katanya. Tetapi keselamatan ini kita kerjakan lewat perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Sehari-hari kita kerjakan keselamatan itu. Apa perintah firman Tuhan kita lakukan. Apa yang dilarang Tuhan kita jauhi. Maka ketika kita melakukan itu, iman dan perbuatan-perbuatan yang berasal dari kebenaran firman Tuhan, 100% lah keselamatan itu. Haleluya. Masuk surgalah kita itu. Jadi modal percaya itu sudah suatu modal yang sangat besar bagi kita orang percaya. Itu tidak boleh diremehkan kepercayaan kita pada Tuhan. Tidak bisa dianggap remeh. Kalau sudah percaya itu tuh luar biasa. Karena kita nggak pernah melihat Yesus. Kita nggak pernah bertemu dengan Dia dalam kehidupan nyata ya sehari-hari. Seperti murid-muridnya yang dulu. Kita nggak pernah bertemu. Tapi dikatakan oleh Yesus, oleh Tuhan, berbahagialah engkau yang percaya walaupun tidak melihat. Yang walaupun tidak melihat tapi percaya. Amin. Siapa itu? Kita. Kita yang sekarang hidup. Kita yang ada di gereja-gereja Tuhan. Berbahagia engkau kalau engkau walaupun enggak melihat tapi percaya. Tetapi kembali percaya tadi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tadi. Perintah-perintahnya kita lakukan, larangannya kita jauhi. Itu yang menjadi perjuangan kita sekarang. Apakah kita masih meragukan kepercayaan kita kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Pencipta bumi langit dan segala-galanya? Tentu tidak kita ragukan lagi. Amin. Masih ragu enggak kalau Yesus itu Tuhan Juru Selamat Pencipta bumi langit, laut dan segala-galanya? Masih ada yang ragu? Saya bertanya ini, serius, masih ada yang ragu? Saya tidak ragu, saudara. Tidak ragu saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Pencipta bumi, langit, laut, dan segala-galanya. Dan kita semua nggak ragu lagi di sini. Itu namanya percaya. Sudah 50% keselamatan itu di tangan kita. Jangan ragu lagi. Kalau masih ragu Yesus adalah Tuhan, ya itu nggak selamat memang, masih ragu. Tapi kalau nggak ragu lagi pasti diselamatkan. Masalahnya tadi keselamatan itu kita kerjakan. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Tuhan gak pernah bikin kita susah untuk diselamatkan. Bukan dengan cara-cara yang ribet. Engkau harus tinggimu 170 ya, baru selamat. Enggak, Zakeus orang pendek diselamatkan. Engkau harus kekayaanmu sekian miliar ya, enggak. Lazarus orang miskin diselamatkan. Engkau harus terpandang ya, enggak. Banyak orang-orang yang tidak terpandang diselamatkan Tuhan. Engkau harus pintar ya, enggak. Bahkan rasul-rasul tercatat orang yang tidak terpelajar dipakai Tuhan. Tetapi tentu yang diselamatkan Tuhan adalah orang yang percaya dan melakukan firman-Nya. Perintah-perintahnya dilakukan dan kata Tuhan dalam firman Tuhan dikatakan perintah-perintahnya tidak berat. Kita baca sebentar. Dari 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Mungkin bantu saja yang bisa cepat supaya waktunya enggak terlalu panjang. Yang lebih cepat dapat 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya tidak berat. Yesus katakan, firman Tuhan katakan, perintahnya tidak berat. Artinya gini, Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Makanya enggak berat. Bisa kita lakukan. Tuhan enggak pernah nyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Maka dikatakan perintahnya tidak berat. Enggak berat. Terlebih lagi ada Roh Kudus yang menjadi penolong buat kita. Roh Kudus menjadi penolong buat kita. Dia tolong kita. Dia sanggupkan kita, dia mampukan kita. Dia hibur kita. Ada Roh Kudus, maka dikatakan tidak berat. Jadi pola pikir kita sekarang adalah jangan menganggap perintah Tuhan berat. Amin. Jangan.
Itu tergantung kitanya. Mau kita anggap perintah ini berat, jadi berat. Mau kita anggap perintah ini ringan, jadi ringan itu. Terlebih lagi tadi ada Roh Kudus yang menjadi penolong, yang memampukan, menyanggupkan, mengurapi, menghibur, dan segala-galanya. Itu jaminan buat kita bisa melakukan segala perintah Tuhan. Katanya, haleluya, nggak berat. Tuhan nggak pernah ngasih kita yang berat-berat untuk selamat. Simpel aja. Yohanes 1 ayat 12. Yang dapat duluan bacakan saja. Supaya nggak lama waktunya nih. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan dikatakan kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Jadi anak-anak Allah, Bapa kita Tuhan. Bapak kita itu Tuhan Allah, itu Bapak kita. Kalau kita percaya, Bapak kita itu Tuhan Allah. Kita tahu kalau Bapak yang jahat katanya, kalau kita minta batu, roti nggak diberi batu, minta ikan nggak diberi kalajengking, terlibat Bapa di surga. Artinya, kalau kita percaya kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu Dia Bapa yang begitu peduli sama kita. Haleluya. Dia Bapa yang mengetahui segala sesuatu tentang anak-anaknya. Amanlah kita. Bapak kita Bapa di sorga. Aman. Karena apa? Dia tahu segala-galanya tentang kita, anak-anaknya. Dia bukan Bapa yang membiarkan kita. Oh, nanti kalau mau masuk jurang, masuklah ini anak ini. Ya enggak, dia enggak begitu. Kalau Bapa yang jahat aja tahu memberi yang baik, apalagi Bapa yang di surga. Haleluya. Percaya. Kalau percaya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi percaya ini bukan sesuatu yang remeh buat orang, buat manusia. Akibatnya luar biasa, diangkat jadi anak, diselamatkan. Luar biasa ini. Dan sekali lagi Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang ribet untuk manusia diselamatkan. Simpel-simpel aja dikasihnya. Gampang-gampang aja yang dikasihnya ini. Tapi kalau kita berpikiran ini sulit, ini susah, ya itu urusan kita itu. Tuhan gak pernah, dari pihak Tuhan, dari sisi Tuhan tidak pernah menyuruh yang susah-susah sama kita. Kitanya aja yang kemudian berpikir ini susah. Ini gak bisa, ini gak mungkin. Itu kita itu. Kita memilih untuk menganggap itu susah. Kita yang memilih itu. Kalau Tuhan enggak. Udah jelas perintahnya tadi, katanya enggak berat. Kita baca lagi Matius 11. Jadi menjalani hidup dalam Tuhan itu tergantung kita. Mau dibawa kemana hidup kita ini? Itu namanya kehendak bebas. Matius 11 ayat yang ke-28-30. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun, haleluya, kuk yang Tuhan kasih enak, bebannya ringan. Kita yang menganggap itu berat, kita menganggap itu susah. Itu pola pikir kita, itu mindset, pola pikir kita. Mau kita jadikan apa ini, hidup ini? Beratkah? Atau simpelkah? Seperti yang Yesus katakan. Yesus katakan simple. Jadi kalau kita anggap hidup ini berat, keselamatan itu susah, segala macam, itu kita itu. Susah mengampuni orang yang memukul kita, kita. Kalau kata Tuhan, kalau kau tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Itu kata Tuhan. Kita bikin simpel, bikin ribet. Aduh, enak aja, aku nggak salah ditampar, digebui. Masa mesti mengampuni, mesti memberkati, mesti mendoakan. Itu kan kita memilih untuk itu. Pribadi kita yang memilih untuk melakukan itu, yang berpikir itu, bersikap seperti itu. Kalau kata Tuhan enggak. Kalau orang tampar pipi kanan, beri pipi kiri, itu kata Tuhan itu. Nah, kembali ke kita menganggap itu perintah yang berat, yang sukar, atau yang biasa saja.
Dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan-pencobaanmu, pencobaan biasa kan? Apa luar biasa? Atau sangat berat? Tidak. Biasa. Kembali ke kita, menganggap itu biasa atau luar biasa atau sangat berat atau sangat hebat. Itu kita itu. Itulah kehendak yang bebas yang Tuhan berikan sama kita. Bukan tidak bisa Tuhan melarang Hawa ketika mau makan, memetik buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bukan tidak bisa Tuhan, tapi Tuhan berikan kehendak bebas kepada manusia supaya tidak jadi robot. Akhirnya kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada Hawa dipakainya untuk memetik buah yang dilarang Tuhan tuh, maka jatuhlah dia dalam dosa. Kehidupan kita juga seperti itu. Tuhan berikan kita kehendak bebas ini. Mau menganggap firman itu berat, susah, masuk surga itu sulit, sukar, atau gampang. Firman Tuhan yang katakan gampang, haleluya. Ringan, kuku enak, bebanku pun ringan, perintahku enggak berat. Pencobaan-pencobaan biasa. Kenapa kita menganggap itu berat? Karena kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dialah sumber kekuatan kita, haleluya. Dia sumbernya dalam kelemahanku, kuasanya bekerja dengan sempurna. Dia sumber kekuatan kita ini. Kita kadang nggak menyadari bahwa itu adalah kekuatan yang dari Roh Kudus diberikan sama kita sehingga kita bisa melalui dengan simple, dengan enak, dengan sederhana, dengan ringan kata firman Tuhan. Simple-simple aja hidup ini. Jangan dibuat berat. Ada firman Tuhan mengatakan gini, masuk melalui pintu yang sempit dan sesak. Banyak orang mau melaluinya tapi nggak bisa. Ada kan? Kenapa itu? Karena mereka ketika melalui pintu yang sempit dan sesak, mereka dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri melaluinya itu. Sehingga mereka sulit melalui pintu yang sempit dan sesak. Tapi kalau dengan caranya Tuhan, kita baca Ibrani 12. Ibrani 12. Langsung saya yang dapat ayat 1 dan 2. Biar cepat. Firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun mikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Kita melalui pintu yang sempit tadi dengan beban. Kita pikul semua beban, kita bawa semua dosa itu, ya susah lah. Kata Tuhan, tanggalkan beban dosa, tanggalkan supaya bisa melalui pintu yang sempit dan sesak itu. Tapi kalau kita bawa-bawa beban itu 100 kilo, ya susah lah. Kita bawa dosa-dosa kita untuk masuk melalui pintu yang sempit dan sesak, tidak bisa. Tapi Tuhan sudah kasih tahu perintahnya, kulunya, perintahnya. Tanggalkan beban, tanggalkan dosa yang begitu merintangi kita untuk melalui pintu yang sempit dan sesak itu. Haleluya. Ada semua kok di sini. Tinggal kita saja mempelajarinya dengan teliti, pelajari dengan sungguh-sungguh. Saya bilang kalau makan roti jangan langsung ditelan, rasakan ada rasa apa di situ, bumbunya apa aja. Firman Tuhan juga gitu, kalau kita baca, kita dengar, kita rimangi, jangan langsung terima-terima baik. Kita rimangi pelan-pelan, oh ini ya, oh begini ya, oh begitu ya. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan yang paling terdalam. Apa itu? Kehendak Tuhan yang paling terdalam adalah supaya semua manusia diselamatkan, bukan dihukum. Itu kehendak Tuhan yang paling dalam itu, supaya semua manusia yang diciptakan Dia diselamatkan, bukan dihukum. Tetapi karena perbuatan-perbuatan kita yang kemudian tidak sesuai, tidak mengikuti, tidak taat kepada perintah-perintah larangannya, maka kita dihukum bukan oleh karena Tuhan, tapi oleh karena perbuatan kita sendiri. Tuhan gak menciptakan manusia untuk dihukum, tidak, untuk diselamatkan, bahkan untuk menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Disediakan Tuhan
rumah di sorga. Disediakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Disiapkan itu rumah kita. Tapi kita yang kemudian tidak mau. Jadi hari ini mari kita punya pola pikir. Masuk surga gampang loh. Itu dulu. Kalau kita bilang masuk surga sukar, itu sudah beban buat kita. Itu sudah menjadi ganjalan buat kita. Itu sudah menjadi batu sandungan yang kita bikin sendiri. Dengar baik, yang kita bikin sendiri itu. Masuk surga sukar. Sukar kalau kita nggak ikuti perintah Tuhan. Sukar kalau kita nggak tanggalkan beban, nggak tanggalkan dosa. Nggak bisa masuk pintu yang sempit dan sesak itu karena kita sendiri. Udah dikasih tahu, tanggalkan beban ya, tanggalkan dosa ya. Hidup sesuai perintahku ya, supaya kau bisa melalui pintu yang sempit, yang sesak itu ya. Tuhan ada kasih tahu petunjuknya. Kita yang memilih untuk kemudian terus membawa dosa kita, terus membawa beban kita, terus hidup dalam dosa tadi. Kita yang pilih itu. Tuhan gak suruh itu. Kita yang pilih. Jadi semua yang kita lakukan dalam Tuhan, itu akan membawa kita kepada keselamatan. Kalau kita berdoa, itu jalan kita kepada keselamatan. Filipi 1 ayat 19. Filipi 1 ayat 19. Coba yang lebih cepat dapatnya dibacakan, biar nggak lama ini. Filipi 1 ayat 18. 19 maksud saya. Saya bacakan. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi doa itu menyelamatkan kita ternyata. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Doa orang lain kepada Rasul Paulus menyelamatkan dia katanya, kata firman Tuhan. Oleh karena itu kita berdoa buat anak-anak kita, kan Tuhan selamatkan anakku, keluargaku, iparku, menantuku, semuanya orang yang ada di dunia ini. Kita berdoa supaya mereka selamat. Dan doa itu berfungsi ke sana. Asalkan kita berdoa dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang benar, dengan metode yang benar, dengan modus yang benar, dengan motivasi yang benar. Bukan untuk kedagingan memuaskan diri sendiri. Tuhan jawab doa itu. Haleluya. Ini terbukti Filipi 1 ayat 19. Kalau kita beribadah kita diselamatkan. Karena dalam beribadah dikatakan kalau engkau beribadah engkau akan menerima janji-janji yang berguna untuk hidup sekarang, hidup yang akan datang. Tetapi bagaimana ibadah itu yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu jadi masalah. Apakah kita beribadah dengan sungguh-sungguh atau main-main? Dengan serius atau main-main? Itu yang jadi masalahnya. Kalau ibadahnya menyelamatkan manusia, kalau kita lakukan secara benar ya, sikap hati yang benar, motivasi yang benar, modus yang benar, semua yang benar di hadapan Tuhan, itu ibadah akan menyelamatkan kita. Puji-pujian kita akan menyelamatkan kita. Karena itu yang disenangi Tuhan. Bahwa umat yang memuji-muji Dia, bersorak-sorai bagi Dia akan menyelamatkan. Tetapi sikap kita, hati kita, modus kita yang kita lakukan dalam memuji, bersorak itu seperti apa? Atau itu supaya didengar orang, dilihat orang, supaya kita dipuji orang, ya itu nggak akan menyelamatkan. Tapi kalau dengan sungguhan hati, fokus kepada Tuhan, engkaulah yang layak, engkau saja Tuhan semua yang kuberikan, itu menyelamatkan kita. Haleluya. Jadi tinggal bagaimana sikap hati. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan mengurapi kita untuk disanggupkan melakukan firman-Nya. Saya kembalikan pada pemimpin pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan yang telah memberkati kita, yakni firman Tuhan pertama, kembali akan kita sediakan setiap hati kita untuk mendengarkan atau menerima firman Tuhan terakhir yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Muda Suri Obrene Samosir, yang sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat malam hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian dari
bahasa Toba atau bahasa Tapanuli. Pur alogo nang galumbang haba-haba pe, lau makropo seluku nama nosak pe. Unang ho mabiar. Mari kita kembali bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan pur alogo nang galumbang haba-haba pe. Haleluya. Pur alogo nang galumbang haba-haba, lama karopo seluku, lama karopo selu. Nama dosa pe amano. Unang ho mabiar. Unang ho mabiar. Yesus mengabi. Unang komadia, Jono do Yesus Tuhan. Unang komadia, Jono do Yesus. Dang hia ho ditinggal ho say holong nai. Dang hia ho ditinggal ho say ho mangalion hagogon mangalion habis tarani habis. O katakan unang ho Maria, unang ho Maria. Kata unang ho Maria, Jono do Yesus. Unang ho Maria, Jono do Yesus. Kita katakan unang buasian hami hatami oleh Tuhan. Unang buasian hami hatami oleh Tuhan. Saya berserah nada baino. Oh nago mamia, oh nago mamia. Tuhan, kami persilahkan kembali duduk. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali buka Alkitab kita, belajar kepada firman Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 12. Mari kita buka Alkitab kita akan baca bersama-sama apa yang tertulis dalam Injil Matius pasal 12 dari ayat 30 sampai ayat 32. Matius pasal 12 kita baca bersama dari ayat 30 sampai ayat 32. 32 ya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tadi khotbah pertama itu namanya khotbah penginjilan. Itulah sebetulnya ciri khotbah penginjilan itu, no framing, no penghakiman, no judge. Semua mengarah kepada kepastian tentang kerajaan surga. Sebuah pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus
Entah pun nanti di belakangnya seperti apa. Karena memang setelah seseorang sudah percaya kepada Yesus atas berita Injil keselamatan, maka kemudian akan ada terus penggembalaan, pemeliharaan bagi mereka yang sudah diselamatkan itu lewat firman penggembalaan. Jadi memang itulah model atau bentuk khotbah-khotbah penginjilan. Tak ada penghakiman di sana, tak ada jas di sana, tak ada sesuatu yang menakutkan di sana. Semua adalah perkara-perkara yang bisa menyemangati, menyenangkan hati. Ya, jadi kita juga harus mulai belajar saat kita memberitakan firman Allah, apa yang harus kita lakukan atau siapa kita sebagai hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi kalau masing-masing tahu di mana mereka harus melayani Tuhan, maka itu biasanya berdampak positif kepada kelanjutan pelayan itu. Itu makanya di dalam pelayanan ini ada karunia-karunia yang bermacam-macam. Ada karunia menasehati. Kalau semua karunia itu hanya khotbah-khotbah penggembalaan yang cenderung keras, tegas dan tidak berkompromi. Kalau penginjilan itu komprominya kuat, masih sangat kuat. Tapi kalau sudah berbicara tentang karunia penggembalaan, ini sesuatu yang tegas, tidak berkompromi. Yang terkadang-kadang membuat banyak juga orang percaya itu kadang-kadang menjadi mundur atau mengalami guncangan seperti peristiwa apa yang kita dapat temukan dalam Injil Yohanes pasal 6 dalam ayat 60 sampai ayat 66. Ketika Yesus berkhotbah di sana tentang khotbah penggembalaan. Lalu orang-orang yang tidak siap, mereka mengatakan, ini perkataan ini keras terlalu ini. Siapa yang siap? Siapa yang sanggup mendengarkan ini? Sehingga mereka mengundurkan diri. Entah mungkin saat itu, saya nggak tahu ya, saya belum ada pada saat itu. Kenapa mereka? Karena memang itu suatu yang lumrah terjadi. Dan itulah fungsi daripada karunia menasehati. Kalau seandainya ada di sana roh penasehat atau karunia untuk menasehati, baik itu dalam khotbah, baik itu dalam sharing, maka orang-orang yang mengundurkan diri, yang tergoncang, ada kemungkinan besar mereka kemudian akan mengevaluasi tindakan mereka. Itulah sebetulnya sebuah bentuk pelayanan. Jadi apa yang kita dengarkan tadi dari khotbah pertama itu, ya itulah model daripada khotbah penginjilan. Tapi selanjutnya kita harus kemudian memperhatikan bahwa 1 Korintus pasal yang ke-10 itu juga berbicara tentang keselamatan. Bahwa dikatakan di sana untuk menjadi pengikut Musa, mereka sudah dibaptis dalam laut. Mereka juga dibaptis dalam awan. Artinya mereka sudah menyeberang dari kehidupan yang berdosa, dari perhambaan dosa di tanah Mesir. Lalu ketika mereka menyeberang laut Teberau, artinya mereka sudah diselamatkan di sana. Bahkan di sana firman Tuhan mencatat mereka juga sudah dibaptis. Mereka dibaptis air, mereka dibaptis Roh Kudus. Tapi firman Tuhan mencatat di sana bahwa sebagian besar dari mereka yang sudah diselamatkan itu mati binasa dalam perjalanan ke tanah Kanaan.
kita juga tidak bisa menutup mata tentang peristiwa itu. Artinya mudah saja keselamatan yang sudah kita terima itu sangat mudah digagalkan oleh si iblis. Kalau kemudian kita tidak benar-benar hidup sesuai firman Tuhan atau tidak memperhatikan firman Allah yang akan terus menggembalakanmu, memeliharamu, mengajarimu, sangat mudah bagi si iblis untuk menggagalkan keselamatan saudara. Itu sangat mudah. Itu makanya Injil Yohanes pasal 15 ayat 3 katakan kamu memang sudah bersih. Artinya Tuhan sudah bersihkan dosamu, itu sudah dibersihkan Tuhan. Oleh firman yang telah disampaikan kepadamu, kamu semua bersih. Tidak menunjuk satu orang, dua orang saja di sana, tapi semua orang yang sudah menerima firman Tuhan seperti kita hari ini. Firman itu sedang kita genapi, bahwa kita semua sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Tapi ada catatan yang harus kita perhatikan di sana, bahwa Yesus mengatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu berbuah banyak. Artinya saudaraku, bahwa wujud daripada keselamatan atau bukti daripada keselamatan itu ada buah. Itu makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu menghasilkan buah. Karena adalah sebuah omong kosong saudara, kalau kita mengatakan percaya dan berharap masuk ke dalam kerajaan surga tanpa ada buah yang baik, itu pengharapan palsu. Enggak benar itu. Artinya Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa ada cara bagaimana supaya benar-benar kita pastikan bahwa kita sudah ada di dalam Tuhan. Kerajaannya sudah ada dalam diri kita. Pintu surga sudah terbuka bagimu. Engkau dapat ukur dari buah yang engkau hasilkan setiap waktu. Itu ukuran supaya kamu berbuah. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya katakan tadi sangat mudah iblis menjatuhkan saudara. Kalau hanya mengandalkan engkau mungkin merasa sudah dibaptis air, sudah dibaptis Roh Kudus, tapi tanpa ada kewaspadaan penuh tentang kelanjutan perjalanan kita, maka tidak akan beda dengan peristiwa Israel yang sedang berjalan menuju tanah Kanaan. Beratus ribu mereka kemudian harus binasa, tewas dalam perjalanan, mati di dalam dosa, karena mereka beranggapan bahwa mereka sudah diselamatkan dari Mesir, mereka sudah dibaptis. Tapi firman Tuhan di sana mencatat ada berbagai-bagai pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, yang tidak terampuni oleh Tuhan, termasuk menghujat Roh Kudus. Sehingga sulit untuk diampuni. Dan ini yang hari ini kita mau tahu. Ada dua dosa terhadap Roh Kudus. Satu menghujat, satu menentang Roh Kudus. Ini dua hal yang berbeda saudara. Dan kedua-duanya sama mematikannya, sama mengerikannya. Dan kita akan melihat catatan
firman Allah, seperti apa orang-orang yang menghujat Roh Kudus dan yang menentang Roh Kudus, supaya kita menghindari perbuatan mereka, cara hidup mereka. Karena tidak menutup kemungkinan di injury time, di saat-saat terakhir, ketika kita tidak ada firman yang menjadi dasar waspada kita, kita gagal, kita jatuh. Karena begitu sangat minim kita mengerti kondisi keadaan kita, sehingga kita tidak tahu kewaspadaan yang seperti apa yang terus kita tingkatkan di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Menghujat itu menistakan, menghinakan, merendahkan. Seperti apa manusia itu menistakan Roh Kudus itu? Ketika kita merendahkan hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Nah, peristiwa ini bermula atau berlatar belakang ketika orang Farisi selalu menjas ini Yesus, menghina, merendahkan Yesus, sampai kemudian mereka sanggup berkata bahwa Yesus ini adalah penghulu setan, adalah Beelzebul. Saudara tahu latar belakang apa yang membuat mereka sampai sebegitu jauh menghina, merendahkan Tuhan Yesus? Pertama, iri hati, kedengkian, sentimen yang mereka awali dari hal-hal sepele, hal-hal kecil, yang mengakibatkan apapun yang dilakukan Yesus selalu menjadi masalah, selalu menjadi hal yang tidak baik di hadapan orang Farisi, sampai Yesus pun menyembuhkan orang sakit, membuat orang bisu berbicara, orang buta melihat. Maka di sana mereka menghakimi Tuhan. Mereka katakan dengan penghulu setan, dia mengusir setan. Dasar kebencian yang sudah terbangun dari semenjak mereka mengenal Tuhan membuat mereka tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa menguasai diri, sehingga semua mereka jas, mereka tuduh semau mereka sendiri. Sehingga Tuhan mengingatkan mereka, saya sebagai manusia boleh kamu nistakan, saya sebagai manusia boleh kamu hujat, saya sebagai manusia boleh kamu rendahkan, tetapi hati-hati roh yang ada di dalam diri saya jangan sampai engkau rendahkan, supaya engkau tidak berdosa kekal di hadapan Tuhan. Kira-kira seperti itu Tuhan sedang mengingatkan orang Farisi dan termasuk kita yang hadir saat ini. Pribadi hamba Tuhan itu, kedagingannya bisa engkau hujat, bisa engkau rendahkan. Tapi hati-hati, pada saat hamba Tuhan itu sedang berbicara kepadamu dan sedang benar-benar dalam powerful tentang pengurapan Roh Kudus, hati-hati kebiasaan buruk kita yang menolak firman Allah akan membuat engkau jatuh di dalam dosa menghujat Roh Kudus. Pemberontakan si Korah, Datan dan Abiram itu adalah sebuah tipe merendahkan Roh Kudus, merendahkan pengurapan. Ingat, catat, Roh Kudus berbicara tentang pengurapan, karena pengurapan itu hanya milik Roh Kudus.
Si Korah, Datan dan Abiram sedang merendahkan pengurapan yang ada di dalam diri hambanya Musa dan Harun. Sehingga tidak ada konsekuensi lain selain harus mati binasa dengan cara tidak wajar. Mereka dan gerombolannya mati ditelan bumi secara hidup-hidup. Mari kita lihat dulu sebentar dalam Bilangan pasal 16. Saya baca beberapa saja. Bagian-bagian pentingnya saja, di mana penistaannya dan akibat penistaan itu seperti apa. Kita lihat dulu dalam Bilangan pasal 16. Saya baca ayat 1 dan ayat 3 dulu. Korah bin Yajar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-tinggikan diri di atas jemaah Tuhan? Nah, ini satu kronologi bahwa ketiga orang ini sedang melakukan satu penistaan kepada Musa dan Harun. Aitori si Harwaho. Kira-kira songoni bahasa Batak. Ya. Emangnya lu siapa? Gak perlu kamu meninggi-tinggikan diri. Padahal Musa gak pernah meninggikan diri. Dia orang yang paling rendah hati, saudara. Tapi karena memang dari awal barangkali mereka ini sudah menyimpan rasa sentimen, rasa kurang tidak suka dengan Musa ini. Sehingga memuncak dengan cara mereka ingin menggulingkan Musa, merendahkan pengurapan yang ada pada Musa dan Harun. Pengurapan itu yang mereka rendahkan, yang mereka sepelekan. Saya tambahkan dulu dalam ayat 28 dan ayat 30 sampai ayat 30 dari Bilangan 16 tadi. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Haleluya. Catatan ini firman Tuhan ini mencatat mereka menista Tuhan. Pengurapan yang ada dalam hamba Tuhan yang bernama Musa dan Harun, mereka sedang rendahkan, mereka sedang nista. Mereka tidak anggap ada itu. Sehingga ketiga orang ini pun dengan 250 orang yang mau mengikutinya harus binasa dengan cara yang tidak wajar. Tiba-tiba saja tanah di mana mereka berdiri terbuka, menganga, menelan mereka semua hidup-hidup, terkubur dengan hidup-hidup di bawah tanah. Pernah terjadi seperti itu di Indonesia, di Poso. Tahun 2000 berapa? 2008 atau 2000 berapa itu. Ketika itu terjadi sebuah bencana yang tidak pernah terjadi. Ya. Itu sejarah yang mencatat belum pernah terjadi peristiwa seperti itu. Yang disebutkan gempa likuifaksi. Likuifaksi atau likuifaksi. Tapi likuifaksi, tanah yang tiba-tiba menjadi lumpur.
Sehingga semua orang yang ada di atas itu masuk ke dalam tanah itu, terkubur hidup-hidup, rumah mereka semua yang ada di atas itu tenggelam, terbenam semua karena tanah itu yang tadinya keras seperti batu tiba-tiba menjadi lumpur, menjadi lunak. Saya tidak tahu berapa dalam itu, kalau sampai tiang listrik atau pohon kelapa tenggelam ke bawah, langsung turun ke bawah, itu berarti sudah sangat dalam itu. Satu peristiwa yang belum pernah terjadi. Poso ini terkenal dengan orang-orang Kristen banyak di sana ya. Termasuk daerah mayoritas Kristennya. Tapi saya tidak sedang mengatakan mereka seperti Korah ini, saya tidak mengatakan seperti itu. Saya hanya mencoba mengingatkan bahwa sesuatu yang tidak pernah terjadi bisa saja terjadi oleh karena Tuhan. Artinya keselamatan yang setelah engkau terima daripada Tuhan bisa saja gagal dalam perjalananmu karena Tuhan melihat kedikinan hati kita. Walaupun di bagasan rohapo mangalo, menista, menghujat, merendahkan nama jamitaiho, di bagasan rohabdo, apa Tuhan di bawah tulukan. Masalahnya Tuhan tahu. Itu persoalannya saudaraku. Sekalipun dalam hatimu engkau terus memelihara ketidaksenanganmu kepada pelayanan firman atau firman penggembalaan bagimu. Walaupun dalam hatimu engkau di sana nistakan itu firman atau hamba Tuhan engkau rendahkan di sana, itu sama saja engkau merendahkan pengurapan Tuhan atas hambanya. Itu yang terjadi kepada Korah, Datan dan Abiram ini. Si Musa yang mereka musuhi, tapi mereka tidak tahu bahwa Musa ini seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Maksudnya, maksud tuh di dalam hatimu pun jangan sampai ada perkara-perkara yang membuat semacam permusuhan kepada hamba Tuhan yang melayanimu. Jangan pernah sempat engkau merendahkan hamba Tuhan yang melayanimu sekalipun di dalam hatimu. Menghujat, tidak ada pengampunannya saudara. Lalu kemudian yang kedua, ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang, ini berbeda loh dengan penghujatan. Raja Saul kalau kita membandingkan dosa Raja Saul dan dosa Raja Daud, kira-kira mana yang paling mengerikan? Mana yang paling berat? Daud sudah jelas melakukan sebuah pembunuhan berencana yang kalau orang Indonesia itu hukumannya itu hukuman mati atau seumur hidup. Karena Daud merencanakan itu, membunuh. Siapa itu namanya? Suami Betseba itu. Siapa namanya? Uria. Dia sudah dirancang oleh Daud. Disuruh dia perang. Diperintahkan dia supaya dia di barisan paling terdepan.
asa torhatok mati. Alana ulini inatani siurion. Tapi Alkitab mencatat Tuhan kemudian mengampuni dia. Lalu kenapa Saul? Catat. Daud tidak ada menentang Roh Kudus. Ketika Nabi Nathan datang menegur dia, mengingatkan dia, dia langsung berlutut. Dia langsung minta ampun. Dia langsung berkata, saya siap bayar harga atas dosa saya. Tapi Saul, dua kali Alkitab mencatat dia menentang Roh Kudus melalui Nabi Samuel yang mengingatkan dia, yang berkata kepadanya ketika dia baru diangkat sebagai seorang raja atas Israel, sementara pada saat itu sedang ada perang dingin antara Israel dengan Filistin, sedang memanas. Dalam 1 Samuel pasal 13. Lalu Saul berkata, bagaimana ini Tuhan mengatasi perang dingin ini, karena orang Filistin sudah siap-siap untuk nyerang ini. Tunggu saya. Kita persembahkan dulu korban bakaran kepada Tuhan. Tunggu sampai saya datang. Lihat, ada orang banyak seperti ini suka ngeyel. Dan ulu saya berpemahon. Dia melihat situasi semakin genting. Filistin semakin dekat menyerang orang Israel. Dia berpikir, saya juga raja. Emangnya hanya Samuel saja menjadi hamba Tuhan? Saya juga bisa mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Lalu dia persembahkan korban bakaran tanpa menunggu Samuel. Dia menentang Roh Kudus yang ada di dalam diri Nabi Samuel. Dia anggap itu persoalan sepele. Dia tidak tahu siapa itu Nabi Samuel. Dia seorang Nabi Tuhan yang penuh dalam pengurapan Roh Kudus. Sehingga ketika dia menantang Samuel, sama artinya dia menantang Roh Kudus yang ada di dalam diri Samuel. Lalu kedua, dia disuruh perangi itu orang Amalek. Jangan sisakan seorang pun, bahkan binatang pun jangan pernah engkau sisakan. Semua bunuh, rajanya pun bunuh, laki-laki, perempuan, anak kecil, semua jangan ada yang hidup. Olo Tuhan. Atau pedo sisa ulama do olo. Ya. Ini penyakit ini. Atau pemadu olo pe amang, olo pe bapa. Tapi kenyataannya dia tidak lakukan itu. Binatang-binatang yang tambun, yang gemuk, yang sehat-sehat, yang segar-segar, mereka biarkan hidup. Mereka jadikan itu rampasan, termasuk raja daripada Amalek yang bernama Agag itu. Dia tidak lakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hambanya yang bernama Samuel. Artinya saudara, saya mau mengingatkan kita, jangan biasakan menolak atau melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan firman Allah. Lakukanlah sesuai firman yang disampaikan kepadamu. Karena saya takutnya begini, saya ingin perlurus dulu. Saya tidak mengatakan bahwa saya orang hamba Tuhan yang penuh pengurapan, tidak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi ingat, pada saat Tuhan sedang
mengurapi hambanya, powerful, penuh pengurapan. Kita tidak tahu kapan itu. Lalu di sana karena kebiasaan kita menolak setiap perkataan daripada hamba Tuhan itu. Lalu tiba saatnya sedang hambanya sedang dipakai Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus. Lalu kebiasaan burukmu tetap terjadi saat hamba Tuhan diurapi Roh Kudus. Maka engkau sedang menista, sedang menentang Roh Kudus. Bermula daripada kebiasaan kita. Kalau memang katakanlah kami hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan hanya berdasarkan akal budi kami, itu juga enggak salah. Hanya pengetahuan kami sebagai hamba Tuhan. Dan saudara menentang itu, artinya saudara menentang si hamba Tuhan karena dia sedang tidak berada dalam pengurapan penuh daripada Roh Kudus. Itu maka dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Sesuatu memang bisa terjadi. Kita menentang atau bahkan menolak itu firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tapi kalau memang dia menyampaikan itu hanya berdasarkan akal budinya saja, pengetahuannya saja, teoritisnya saja, maka dikatakan ia akan diampuni. Cuman persoalannya kalau terbiasa menentang itu firman, menolak itu firman Tuhan, engkau tidak akan pernah tahu saat mana hamba Tuhan sedang diurapi dengan penuh kuasa berbicara kepadamu, berbicara tentang dosamu, berbicara tentang kejahatanmu. Lalu kebiasaanmu yang menentang firman itu akan membuat engkau berdosa kepada Roh Kudus, menentang Roh Kudus dan tidak terampuni. Itulah yang terjadi kepada Saul. Ya anggap raja doa bodoh lomoku mengatur. Yang kedua, kita akan melihat sebentar lagi dalam menentang Roh Kudus yang mengakibatkan kematian yang juga tidak kalah menyakitkan saudara. Ini sudah populer ini tentang Ananias dan Safira. Mari kita coba ulangi dulu peristiwa di dalam Ananias dan Safira ini. Kisah Rasul pasal yang kelima ya. Kita lihat dulu apa yang mengakibatkan Ananias dan Safira ini harus gagal. Walaupun dia sebenarnya sudah percaya. Dia sudah bagian dalam pelayanan rasul-rasul, sudah benar-benar dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada yang satu tidak dia perhatikan dalam hidupnya. Saya akan bacakan Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebahagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian.
Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusuk engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Puji Tuhan. Kalau kita simak, seakan-akan kan ini perkaranya sederhana. Hanya bohong kok. Apalagi kalau sudah biasa bohong kan. Hanya bohong kecil-kecilan kok. Sepertinya bukan hanya saya yang sering berbohong di gereja ini. Banyak. Tapi ini sebuah catatan dari Alkitab. Dari firman Tuhan. Bahwa ternyata yang dibohongi Ananias dan Safira bukan manusia. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam Petrus. Kita semua tahu Petrus ini adalah soko guru dari semua rasul. Dia seorang rasul yang benar-benar penuh pengurapan Roh Kudus. Sehingga ketika Ananias berdusta, berbohong kepada Petrus, dia bukan sedang membohongi Petrus sebagai manusia, tetapi membohongi Roh Kudus yang ada dalam pengurapan Petrus. Ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Ini juga kebiasaan bergabus. Hati-hati kebiasaanmu yang berbohong itu, yang berdusta itu. Ya, saya ingatkan kembali. Nanti saudara bisa terjadi seperti ini. Bertemu dengan hamba Tuhan yang sedang penuh pengurapan Roh Kudus. Lalu engkau kebiasaan burukmu yang berdusta itu mendustai hamba Tuhan yang sedang penuh Roh Kudus. Maka itu akan membuat engkau berdosa kepada Roh Kudus dan tidak akan diampuni. Kebiasaan mulai kita tinggalkan itu. Jangan biasakan berdusta. Kalau hamba Tuhan itu engkau dustakan sebagai manusia, engkau masih ada pengampunanmu. Tapi engkau tidak tahu saat kapan hamba Tuhan itu sedang penuh Roh Kudus, sedang powerful tentang Roh Kudus, lalu engkau anggap juga dia adalah seperti yang lalu engkau tetap mendustai dia. Itulah yang terjadi kepada Ananias dan Safira yang membuat mereka gagal untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak sanggup menyelamatkan dia. Karena dia tidak berusaha hidup jujur di hadapan Tuhan. Jadi semua dimulai daripada kebiasaan-kebiasaan kecil. Terbiasa bohong, terbiasa berdusta. Hingga saatnya kemudian Ananias yang sudah terbiasa berbohong ini, dia kemudian tidak lagi takut untuk berbohong di hadapan hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin kita anggap sepele, kita harus mulai buang itu. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepadamu untuk diselamatkan. Tuhan sudah memberikan iman percaya kepadamu untuk selamat sampai kepada surga. Tapi kalau iman itu engkau rusak, engkau cemari dengan kebiasaan-kebiasaan burukmu,
jangan berharap Tuhan bisa menyelamatkanmu. Tuhan mau menyelamatkanmu. Karena saya katakan tadi, iblis selalu ada di sampingmu untuk mendakwa, menjatuhkan saudara. Saya mau tambahkan satu firman Tuhan supaya kita sejajarkan hidup kita seperti firman Tuhan ini. Saya dapatkan satu firman Tuhan tentang kehidupan kita ya dalam Zakaria pasal yang ketiga. Di sana berbicara tentang seorang imam yang bernama Imam Joshua. Kita lihat dulu sebentar. Inilah hidup kita saudaraku. Dan seperti itulah pemeliharaan Tuhan bagi kita. Dalam Zakaria pasal yang ketiga. Di sana dikatakan imam besar penglihatan keempat imam besar Joshua. Dari ayat 1 saya baca begini. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis, lihat iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardi engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardi engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan. Lihat, malaikat Tuhan memberi jaminan kepada Yosua. Katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Puji Tuhan. Sampai ayat 7 itu yang menjadi inti daripada firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Saya katakan hidup kita tidak jauh seperti Imam Joshua ini, yang ditarik dari dalam api dengan mengenakan pakaian kotor, yaitu dosa, kejahatan kita. Dan di sini kita lihat tadi bahwa iblis itu suka nempel, berada. Ya, sedang iblis itu berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ingin menjatuhkan saudara. Kalaupun seperti firman Tuhan pertama tadi, saudara sudah diselamatkan. Tapi ingat, keselamatan kita sama seperti puntung yang ditarik dari dalam api, yang mengenakan pakaian kotor, dan keselamatan dijaminkan kepadamu dengan catatan apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Bukan sekonyong-konyong kalau kemudian Imam Joshua ini ditarik dari dosa dan dipakaikan kepadanya pakaian pesta dan serban tahir dililitkan di kepalanya. Bukan berarti secara otomatis bahwa dia sudah ada di surga, tidak. Kepadanya masih diberikan satu perintah, dikatakan engkau harus hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Inilah hidup kita saudaraku saat ini. Inilah posisi kita. Inilah keadaan kita. Sama persis seperti imam besar Joshua ini. Beroleh kemurahan Tuhan. Dia tarik saudara. Dia angkat saudara. Seperti puntung yang ditarik dari dalam api. Jadi banyak pengajaran gereja-gereja karismatik sekarang ini, kamu sekali selamat sudah pasti selamat.
Ini Zakaria 3 ini mencatat tidak. Kalaupun kepadanya sudah diberikan kain pesta, sudah ada keselamatan, sudah dijamin oleh firman Tuhan tadi dalam ayat 6, lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Joshua. Tapi ada catatan yang harus dia perhatikan. Kalau tadi orang Israel sudah diselamatkan dari tanah Israel, dari tanah Mesir, tetapi ada catatan, mereka harus tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah. Kalau tidak, iblis yang berdiri di sebelah kita itu, yang terus menempel, akan menjatuhkan saudara, menjatuhkan kita, menggagalkan keselamatan kita. Maka perhatikan setiap firman yang sampai kepadamu, belajarlah engkau hidup menurut jalan yang diperintahkan Tuhan dan melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menjadi penyembah-penyembah yang benar. Puji Tuhan. Penyembah yang benar, sungguh-sungguh menyembah, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani. Itu artinya sungguh-sungguh mempersembahkan. Artinya penyembah yang benar itu bukan berarti dalam satu pengertian saja engkau berlutut, tapi dalam semua yang engkau lakukan, semua aktivitasmu daripada Tuhan, itu adalah semua adalah penyembahan, termasuk dalam persembahanmu yang engkau berikan kepada Tuhan. Pastikan itu persembahan yang benar. Ya, jangan kita beda-bedakan bahwa itu bukan penyembahan. Semua aktivitas kita di dalam Tuhan, semua itu adalah penyembahan. Maka sembahlah dia, lakukanlah semua aktivitasmu di dalam roh dan di dalam kebenaran itu. Itu firman Allah yang sudah sampai kepadamu. Maka engkau akan selamat. Pakaian pesta yang dikenakan kepadamu tidak akan pernah diganti lagi menjadi pakaian kotor. Serban putih yang sudah dililitkan di kepala Joshua tidak pernah lagi itu dilepaskan ketika dia benar-benar melakukan seluruh kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi itu tujuan inang. Itu tujuan. Dan itulah yang sedang kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan kita. Akan ada terus firman Tuhan yang berbicara kepada kita, yang akan diajarkan kepada kita, supaya kita perhatikan benar-benar hidup kita. Jangan sampai engkau berdosa kepada Roh Kudus oleh karena kebiasaan kecil yang selama ini engkau lakukan. Karena saya sangat percaya bahwa di tempat ini akan ada pengurapan yang luar biasa dari Roh Kudus. Saya percaya itu. Tak dengan cara seperti apa, akan ada pengurapan Roh Kudus yang luar biasa dalam pelayanan Tuhan ini. Saya tidak berani menjelaskan itu dalam pengertian saya tidak. Saya hanya dijanjikan hal itu supaya saya juga bersiap-siap untuk masuk dalam pengurapan Roh Kudus yang semakin besar, yang semakin luar biasa, dan itu selalu berakibat negatif dan positif. Orang yang sudah siap, orang yang sudah belajar untuk terus taat kepada firman Tuhan oleh pengurapan Tuhan, pengurapan Roh Kudus yang luar biasa, yang besar, akan menyempurnakan imanmu. Tapi orang-orang yang bermain-main, maka pengurapan Roh Kudus itu akan menjadi sandungan bagimu. Jadi sandungan dan kematian bagi kita. Karena itu mari kita terus rendahkan hati. Awali dengan segala kerendahan hati dan terus terima firman Tuhan. Dan engkau harus lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Itu adalah perkara yang tersembunyi, kebiasaan buruk yang tersembunyi dalam hati kita. Maka mari kita jujur kepada Tuhan. Kita serahkan semua itu kepada Tuhan supaya Tuhan mengerjakan apa yang mendatangkan keselamatan bagimu. Terpujilah Tuhan kekal sampai selamanya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita semua berlutut. Sungguh-sungguhlah berdoa supaya Tuhan semakin mengurapimu dengan Roh Kudus. Kita katakan,